Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan bagi kita semua, sehingga saya bisa mempresentasikan seminar proposal saya. Terima kasih kepada Bapak Johnson Manurung, STMKOM, yang telah membimbing saya selama ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erika Nopianti dengan NIM 170121109. Adapun judul seminar proposal saya yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode NAP Bayes. Latar belakang. Seiring dengan kemajuan ilmu komputer terus menjadi meluas ke bermacam bidang pertanian, bidang geografis, bidang pariwisata, bidang kedokteran, serta lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi pada bidang kesehatan digunakan untuk kenaikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Penyakit gigi dan mulut merupakan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh warga. Penyakit ini sering terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa. Sedikitnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut membuat terbatasnya manusia mendapatkan sumber informasi yang menyebabkan rendahnya kesadaran manusia untuk kesehatan gigi dan mulut. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tertentu tanpa bantuan para ahli. Rumusan masalah yaitu bagaimana cara membangun dan merancang sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut yang berbasis web. Batasan masalah yaitu input berupa gejala-gejala yang dirasakan dan output yang akan dihasilkan pada jenis penyakit gigi dan mulut pada manusia. Tujuan penelitian yaitu untuk merancang dan membangun suatu sistem pakar yang nantinya membantu masyarakat dalam mendiagnosa penyakit gigi dan mulut, memberikan pertolongan pertama dengan menggunakan metode NAP Bayes. Manfaat: memberikan informasi mengenai penyakit dan mulut yang nantinya mempermudah pertolongan dan mendeteksi penyakit gigi dan mulut tersebut. Sistematika penulisan berisikan bab 1, yaitu ada pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2-nya, bab ini berisikan sistem pakar dan pengertian tentang gigi dan mulut, metode yang digunakan NAP Bayes. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang nantinya menggunakan NAP Bayes untuk mendiagnosa penyakit gigi dan mulut. Bab 4, analisa perancangan. Bab ini berisi tentang analisa pada sistem yang akan dibangun atau analisa dari metode yang diterapkan dalam pembuatan sistem. Pakar adalah program kecerdasan buatan yang menggabungkan pangkalan pengetahuan base dengan sistem inferensi untuk menirukan seorang pakar, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Diharapkan dengan sistem pakar ini, pengguna dapat menyelesaikan masalah tertentu tanpa bantuan para ahli dalam bidang tersebut. Untuk arsitektur sistem pakar yaitu disusun dalam 2 bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat sistem pakar untuk membangun komponen-komponen dan memperkenalkan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan knowledge base. Lingkungan konsultasi digunakan pengguna untuk berkonsultasi sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan dari sistem pakar layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar. Jadi struktur sistem pakar itu ada lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Jadi untuk yang pertama itu ada akuisisi pengetahuan, yaitu digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar. Akuisisi pengetahuan yaitu digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar. Basis pengetahuan knowledge base yaitu basis yang mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami. Yang ketiga ada mesin inferensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada. Yang keempat ada daerah kerja untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang terjadi. Untuk yang kelima ada antarmuka, pemakaian user interface digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Komunikasi ini disajikan dalam bahasa alami.
Yang keenam ada subsistem penjelasan, explanation, subsistem justifier sebagai pemberi penjelasan kepada para pengguna. Yang ketujuh ada sistem perbaikan pengetahuan, knowledge based refining system, yaitu kemampuan untuk memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan. Yang ke-8 ada pengguna atau user, yaitu seorang yang membutuhkan solusi dan saran dari permasalahan yang ada. Jadi di sini ada kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu udah mulai analisa masalah, merumuskan masalah, studi literatur, analisa metode, merancang aplikasi, menguji aplikasi, dan selesai. Untuk analisa masalah itu kajian sementara agar mengetahui penyebab timbulnya masalah serta alternatif untuk pemecahan masalah tersebut. 2. Merumuskan masalah sebagaimana telah diuraikan latar belakang masalah penelitian. Maka untuk menjawab rumusan masalah diperlukan metode penelitian. Yang ketiga, studi literatur. Pada studi literatur penelitian ini dengan pengumpulan data mempelajari banyak data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan lain-lain. Yang keempat, analisa metode untuk mendiagnosa penyakit gigi dan mulut dengan menggunakan metode NAP Bayes. Yang kelima, merancang aplikasi dengan menggunakan web dan database MySQL yang dapat melakukan diagnosa penyakit gigi dan mulut dengan efektif. Yang keenam, menguji aplikasi pada tahap ini berjalan sesuai dengan rencana, termasuk pengujian masing-masing, yang menu apa masih ada yang error atau tidak. Yang ketujuh itu tempat penelitiannya berada di klinik Brimob Tanjung Morawak. Analisa dan perancangan. Di sini ada penerapan metode NAP Bayes. Yang pertama itu ada start, data penyakit gigi dan mulut, data gejala, bobot dan relasi, perhitungan NAP Bayes, hasil diagnosa, dan solusi N. Dari range dan certain itu ada 0 tidak, 0,25 tidak yakin, 0,5 cukup yakin, 0,75 yakin, 1 sangat yakin. Contoh sebuah kasus diagnosa penyakit gigi dan mulut dengan gejala penyakit dan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut. Gejala yang dipilih: G01 gigi terasa ngilu yakin, G04 terdapat lubang pada gigi yakin, G06 bau mulut tidak yakin, G21 ngilu berkepanjangan cukup yakin, G19 bentuk gigi tampak terkikis cukup yakin. Maka hasil perhitungan adalah sebagai berikut. Mencari nilai evidence dari masing-masing penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien. Untuk mencari H1-nya itu tadi kita mencari dari nilai range, berarti 0,75 yakin, 0,75 yakin, 0,25 tidak yakin, 0,5 tidak yakin. Baru kita kalikan sama 0,75 lagi, maka hasilnya 0,0264. Nah, untuk mencari H2-nya pun sama dengan H1 sampai seterusnya dengan H10. Maka E-nya itu dari hasil H1, H2, H3, H4 sampai H10, maka dijumlahkan dan hasilnya 0,2549. Lalu untuk nilai hitungan IF atau nilai probabilitas HI benar jika diberikan evidence E. P1 itu H1 sama dengan E 0,0264 dibagi 0,2549 sama dengan 0,103448276. Dan seterusnya untuk mencari P2 juga begitu sampai seterusnya dengan 10, maka mencarinya dengan dibagi. Jadi berdasarkan hasil perhitungan NAP Bayes dari gejala yang dipilih, maka nilai terbesar terpilih sebagai hasil diagnosa yaitu F4 Sariawan. Jadi kita mencari dari, maka dari itu kita untuk mencari nilai probabilitasnya, kita mencari nilai mana yang terbesar. Nilai yang terbesar yang akan dipilih dari hasil diagnosa yaitu P4 itu nilainya terbesar 0,124137931 serta solusinya adalah berkumur dengan air garam, perbanyak minum air putih,
Perbanyak makan sumber vitamin B, vitamin C, dan zat besi. Baiklah, ini hasil presentasi seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.